gagal kontrol bola tadi. Rossi akhirnya Rafael strike, ada Maklok, umpan cepat lagi, ada kita lihat Rafael strike, sendirian Rafael strike, masih Rafael strike, berlari cepat Rafael strike. Ya, kita repot tadi, bukan sebuah pelanggaran. Duel Timnas Indonesia kontra Palestina berakhir dengan skor kacamata alias 0-0 di FIFA Matchday edisi Juni tahun 2023. Laga ini bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Indonesia sejatinya cukup banyak menorehkan peluang. Namun, skuad Garuda tak bisa merobek gawang Palestina. Skuad Garuda tampak kesulitan untuk menorehkan peluang berbahaya ke area bertahan Palestina pada awal babak pertama. Beberapa kali peluang timnas Indonesia berhasil diputus oleh para pemain bertahan Palestina. Timnas Indonesia baru menebar ancaman melalui tendangan Dimas Derajat dari dalam kotak penalti Palestina pada menit ke-18. Akan tetapi bola hasil sepakan Dimas Derajat masih mampu dihalau oleh kiper Palestina, Rami Hamada. Tak lama kemudian, Dimas Derajat kembali menerima umpan terobosan. Ia lantas meluncurkan bola ke gawang Palestina. Upaya Dimas Derajat nihil hasil. Sebab, Rami Hamada mementahkan tendangan pemain Persikabo tersebut. Menit ke-30, Rafael Struijk mengoper bola ke bagian belakang. Marcelino Ferdinand menyambut dengan melepaskan tendangan ke gawang Palestina. Sayang bola hasil tendangan Marcelino Ferdinand belum bisa bersarang ke gawang Palestina. Setelah itu, Rafael Struijk menendang bola ke gawang Palestina dari dalam kotak penalti pada menit ke-39. Lagi-lagi, Rami Hamada masih sigap. Ia berhasil mengamankan peluang yang dihasilkan timnas Indonesia melalui Rafael Struijk. Timnas Indonesia dan Palestina tak bisa membukukan gol sehingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Berlanjut ke babak kedua, Yakob Sayuri melakukan penetrasi dari sisi kanan. Ia sempat menggocek pemain Palestina sebelum menendang bola memakai kaki kiri. Bola hasil tendangan Yakob Sayuri lalu diblok Yasser Hamed sehingga berubah arah dan tak masuk ke gawang Palestina pada menit ke-55. Setelah itu, giliran Palestina yang mengancam melalui tendangan kaki kanan Mohamed Rashid pada menit ke-65. Pelatih timnas Indonesia Sintayong melakukan perubahan di akhir babak pertama. Dia memasukkan 3 pemain sekaligus yakni Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Ivar Jenner pada menit ke-71 guna memecah kebuntuan timnas Indonesia. Meski begitu, timnas Indonesia tak juga menorehkan gol sehingga duel melawan Palestina berakhir imbang 0-0.